Halo teman bicara, kembali lagi sama aku Mia. Hari ini adalah hari yang cukup spesial karena pembahasan kita hari ini adalah tentang sesuatu yang baru yang akan hadir di Universitas Siliwangi. Sebagai mahasiswa Unsil yang udah 2 tahun di sini, aku rasa aku bangga sih di Unsil ini karena semakin sini makin banyak hal yang berkembang dan itu membuat aku mahasiswa Unsil itu sendiri bangga dan ya ingin bisa berdampak lebih banyak untuk kampus aku tercinta ini. Nah hari ini aku bersama Pak Suhaya. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Sehat, baik. Kelihatannya ceria banget Bapak nih. Ya, Kayaknya memang harus ceria. harus ceria ya. Kayaknya Bapak nggak sabar untuk bisa mengobrol tentang sesuatu yang baru ya Pak ya, yang Iya. akan kita bahas hari ini. So, teman bicara, di Unsil ini kita akan ada salah satu prodi yang baru. Namanya adalah Prodi Seni Pertunjukan. Ini luar biasa sih, karena sejauh aku di Tasik tuh kayaknya baru denger prodi yang prodi yang mendalami tentang seni ya Pak ya. Dan Unsil adalah kampus pertama di Priangan Timur mungkin yang membuka prodi ini. Luar biasa sekali. Dan Bapak adalah PIC ya Pak ya dari prodi yang baru ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita bahas dari awal ya Pak ya. Kenapa Unsil membuka prodi seni pertunjukan? Baik, terima kasih atas kesempatannya dalam momen yang sangat indah. Kemudian bisa bercengkrama dengan host yang cantik saat ini. Pertanyaannya kenapa PSP lahir harus ada di Unsil. Berangkat dari sejarah perkembangan yang muncul, Unsil itu perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah Priangan Timur. Seyogianya dan saya layaknya mempersiapkan berbagai program studi yang bisa dipilih oleh calon pendidik khusus di calon mahasiswa wilayah Priangan Timur. Kehadiran PSP, program seni pertunjukan ini, akan memberikan warna pada prodi-prodi yang lain yang ditunggu oleh masyarakat, kemudian bisa diapresiasi oleh masyarakat luas, sehingga akan menjadi gembira dan ceria khusus bagi calon-calon pendidik guru seni budaya yang ada di tingkatan satuan pendidikan SMP, SMA, SMK atau sederajat. Berangkat dari perbincangan itu, maka seyogianya Unsil harus memfasilitasi itu. Seiring dengan perjalanan sampai saat ini, kami berproses itu lama, kurang lebih 2 tahun untuk bisa lahir dan diberi izin untuk operasional oleh Kementerian Pendidikan. Ya, tepatnya pada tanggal 18 Juni, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membuka prodi pendidikan seni pertunjukan, walaupun melalui jalur yang satu yang disebut dengan Ujian yang mandiri. Nah, itu. Kalau saja lahirnya sebelum ada senam BTN, SBMPTN, saya yakin berharap ke depan juga akan lebih banyak masyarakat. Karena antusias masyarakat sampai saat ini, alhamdulillah tanggapannya positif dengan kehadiran ini. Maka dengan prodi ini nanti akan menjadikan sebuah momen untuk memfasilitasi bukan hanya seniman akademisi, tetapi juga seniman alam yang ada di wilayah Priangan Timur. Luar biasa. Ya, gitu ya. Luar biasa. Tapi Bapak kalau boleh tahu, kenapa baru sekarang Bapak membuka prodi ini sendiri? Kalau saya berbicara sejarah lebih jauh, panjang, nggak cukup waktunya. Nggak apa-apa Pak, Gitu. kita menyediakan waktu yang banyak kok ya. Ketika Singkat saja, Bapak. dulu saya menjadi penilai portofolio di tingkat nasional, saya bertemu dengan dekan Unsil. Itu
Pak cucu yang sekarang profesor cucu, khusus di olahraga. Pertanyaan sederhana, di mana kawit? Di Tasik. Tugas di mana? Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jakarta. Soklah ngadamel prodi PSP di ditu. Tanggapan itu tidak saya dalami waktu itu, karena saya juga memikirkan prodi yang ada di Untirta. 2 tahun kemudian juga ketemu lagi, menilai lagi portofolio. Sok enak malah bikin ke sana, pulang ke rumah. Ulah wae majukeun daerah lain, pajukeun daerah urang Tasik. Gitu, Pak. Toh saya prodina eta acan. Enggak apa-apa, saya berbicara dengan bahasa Sunda campur, ya. Enggak apa-apa ya. Acan justru dengan kehadiran Pak Suhaya dan kawan-kawan itu akan memberikan nuansa di sini. Insya Allah Pak, tinggalkan lagi. Pas ke-3 tahunnya, ketemu lagi menilai portofolio. Beliau menilai olahraga, portofolio saya menilai musik dan tari waktu itu. Rek ditarik, enak mau rek diengke-engke. Akhirnya diumumkan pas pertemuan, diingat saya di Hotel Horizon. Minta ke Pak Dekan waktu itu, termasuk Pak Rektor, saya meminta 2 orang ini untuk membuat prodi di Unsil. 1 prodi pendidikan seni pertunjukan yang sekarang PSP, 1 lagi prodi pendidikan guru sekolah dasar PGSD yang dipelopori oleh Pak Dr. Sukirwan. Dibuatlah proposal 2023. Saya membuat, harus melihat dulu latar belakang Priangan Timur seperti apa, keseniannya apa. Hanya saya menelisik ke Dinas Pendidikan. Jumlah guru seni budaya berapa yang relevan sesuai bidang keahlian. Ternyata banyak. Kata Pak Kadis tempo hari, Pak Suhaya ini banyak peluang sekali untuk situ. Akhirnya saya 2024 memfokuskan membuat proposal. 2023 saya sudah mutasi ke sini. Walaupun dengan segala macam kekurangan. Kalau di sana kan sudah maju, sudah BLU-nya lebih duluan. Sudah ada remunerasi. Kalau di sini kan masih satker. Wah, ripuh. Dari segi finansial ripuh pokoknya. Nah, tapi saya punya niat suatu saat nanti saya harus punya prodi yang unggulan khusus di bidang seni di Tasikmalaya. Ada kan FGD saya dengan seniman, dengan yang lain, MGMP kan. Cocok Kang, di sini harus sudah dibuat. Dulu di nomenklatur nasional namanya bukan PSP, Sentra Tasik. Seni, drama, tari dan musik. Sekarang tak ada di Lebur itu. Dirubah menjadi prodi pendidikan seni pertunjukan. Di dalamnya ada musik, ada tari, seni rupa dan teater. Nanti yang berbagian itu pilihan situ akan diserahkan, dibimbing kepada dosen yang sesuai pada bidangnya. Maka kami di jurusan PSP tidak sembarangan menerima dosennya. Perlu dosen tari berapa orang? 1 harus ada pendamping, berarti minimal 2. Di musik pun harus ada pendamping guru musik, dosen musik, baik musik barat maupun musik tradisi. Kemudian di alat tepuknya juga bukan hanya tradisi saja, tetapi yang baratnya juga ada. Terkumpullah 6 orang. Saya titipkan formasinya di jurusan bahasa Inggris 1, di PPG 2, di bahasa Indonesia 2. Itu diambil dari Unsil, Pak? Dari Unsil. Saya katakan Unsil kalau ingin maju harus membuat terobosan yang baru. Jangan diam membisu, karena sekarang Unsil harus maju ke BLU. Salah satu pengembangan BLU untuk mendapatkan sesuatu, prodinya harus diperbanyak. Harus lari. Jangan diam. Kata orang sini, jangan diam membisu, ngasur-ngasur sene di hawu. Nggak akan dapat sesuatu. Ya. Tapi sekarang harus berpikir lebih jauh. Saya berharap ke anak muda itu harus lari. Gitu. Nah, dengan catatan harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan. Alhamdulillah ke-6 dosen yang
ada di PSP sekarang sudah memenuhi standarisasi. Oke. Saya nggak sembarangan menerima SMP-nya mana, SMA-nya SMKI Pak, S1-nya UPI, S1-nya ISBI, S2-nya UPI, apa spesialisasinya tari Pak, oke. Ikutan tes. Kan sebelum tes itu dicek dulu, cek and recheck, karena bukan hanya dosen saja nanti yang harus di portofolio, calon mahasiswanya juga diuji kompetensinya. Gitu. Bisa nawan nari, juara mana? Juara nasional, gratis IP-nya. Emang ada rencana seperti itu, Pak? Iya, emang sekarang dibuka. Sekarang dibuka. Dibuka. Oh. Bagi mereka yang memiliki sertifikat atau penghargaan dari internasional, misalkan tari, jaipongan dan sebagainya, internasional, nasional tidak harus membayar IP. Wah, luar biasa. Ya toh? Tinggal masuk berarti ya. Nah, tinggal diuji kupon sesuai tidak. Pak, bagaimana kalau tingkat kabupaten? Itu kabupaten dan kota itu IP-nya hanya membayar dipotong 75%. Juara 1, juara 2 50%. Okay. Juara 3 50 25%. Pak, bagaimana kalau tingkat kota atau yang lain? Hanya juara 1 saja dipotong 25%. Juara 2 emang enggak, 3 enggak. Ya. Maka nanti banyak event yang akan dilakukan di Unsil. Jangan heran nanti, jangan kaget, jangan alergi. Ya. Karena untuk memfasilitasi teman-teman calon pendidik seniman untuk masa yang akan datang. Tapi sejauh ini apa ya? Di Unsil sendiri tuh ada pertunjukan seni, teater yang kayak gitu sih, cuma emang nggak sesering itu. Dan ketika ada jurusan ini sendiri, apakah itu akan bisa lebih diperbanyak gitu pertunjukannya, seni pertunjukan itu? Satu, ketika mahasiswa sudah mencapai mau akhir, ada ujian karya. Seperti apa itu, Pak? Hasil dari perkuliahan diuji dulu mahasiswa sebelum dilepas. Bukan hanya skripsi saja, keterampilannya harus diuji. Dan bisa ditonton oleh orang luar. Terbuka untuk umum gitu? Terbuka untuk umum. Maka tak heran nanti kalau di akhir semester mau akhir, banyak mahasiswa mempersiapkan pertunjukan dengan beraneka ragam. Bisa tari, bisa musik, bisa praktek seni rupa, seni peran di situ. Kan diuji di situ. Banyak ya, Pak ya, ternyata seni itu. Tapi tadi kan Bapak sempat bilang kalau seni pertunjukan ini, prodi seni pertunjukan ini cocok gitu untuk dikembangkan di Unsil, diadakan di Unsil. Nah, Bapak tuh ngelihat cocoknya tuh apakah memang dari minat para remaja di sini yang ingin mendalami pertunjukan, seni pertunjukan begitu, ataukah memang Bapak melihat urgensinya itu di mana, Pak? Satu, dari dunia pendidikan dulu. Pak Kadis menyebutkan waktu itu di sekolah masih kekurangan guru seni budaya yang sesuai kualifikasi pendidikan dan bidang keahlian. Itu satu. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, banyak alumni atau lulusan dari Tasik kuliah seninya keluar Tasik. Ya, Pak ya? Bisa ke UPI, bisa ke ISBI, bisa ke UNY, bisa ke UNES. Kenapa di Tasik tak ada? Kenapa nggak di Tasik? Teu aya, Pak. Eta. Iya sih, itu yang jadi pertimbangan ya, Pak ya? Ya, pertimbangan ke depan. Itu banyak hal. Coba mau di Tasik mah biaya kosnya dekat Ciamis ka dieu tiasa nganggo motor. Kemudian komo mun daerah Ciberem mah kasarnya bisa mapa ka dieu. Terus kedua terkedah kos, bisa PP. Lebih terjangkau dari segi biaya ya, Pak ya? Orang tua kekhawatiran ada kontak person di jurusan bagi mahasiswanya. Kenapa anak ini belum pulang? Cek, sedang latihan. Berarti memang Unsil tuh strategis, akan memfasilitasi ya, Pak ya, itu. seluruh kebutuhan dari mahasiswa prodi seni pertunjukan ini gitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, kalau dari segi mata kuliahnya ya, Pak ya, kan berarti pasti kebanyakan praktek atau bagaimana, Pak, itu presentasinya? Kalau yang namanya seni, kata orang
Mangkubumi mah they also knowledge practical is of them has correlation. They have 40% for theory and 60% for practice. Oh. 60% itu praktek, 40% teori. 40% teori. Nah, kebanyakan praktek. Balancing antara praktek dan teori nanti akan dikolaborasikan satu sama lain. Iya. Kalau dari segi skill ya Pak ya, kan ada yang memang join bergabung ke prodi seni pertunjukan tuh karena suka, ada yang emang karena tertarik dan ingin bisa gitu. Nah, bagi mereka yang belum menguasai seni, apakah mereka bisa membangun skill itu di sana? Bisa. Saya mengajar angklung 10 menit bisa. Oh iya Pak. Walaupun saya belum pernah megang angklung. 10 menit, 15 menit, 20 menit bisa jadi satu lagu. Ada teorinya loh. Oh iya. Iya. Bagi mereka impossible is nothing. Saya katakan impossible is nothing. Bisa loh. Teorinya nanti dipelajari ya Pak Oh ya di iya, sana? sangat dipelajari. Jadi buat teman bicara yang pengen banget masuk ke prodi seni pertunjukan tuh ya Pak ya, bisa join di Unsil. Nanti kan ada di pendaftaran mandiri ya Pak ya? Ya, mandiri. Masih dibuka kok sampai sekarang ya? Sampai tanggal 13 Juli. Juli. Oh Ya. iya. Oh berapa? 1 minggu lagi ya Pak? Satu minggu lagi. Lumayan. Nah, kalau dihubungkan dengan isu sekarang ya Pak ya, kan banyak nih mahasiswa atau remaja yang jadi konten kreator gitu kan, terus yang suka bikin vlog, bikin film, bikin event, itu relevan juga ya Pak ya berarti? Ya, karena Nanti- ada mata kuliahnya DAW, apa itu? Digital Workstation. Jadi membahas tentang Membahas apa? tentang teknologi di dalam membuat musik. Contoh. Tapi hal ini juga bukan dilakukan secara ini. Ini bagi mereka yang tidak punya alat. Contoh di daerah jauh di sana gitu. Ingin membuat musik, tapi alatnya untuk belajar tak ada. Untuk mengiringi tari, ternyata musiknya juga untuk pendukungnya tak ada. Ya dibuatlah dengan diberikan pembuatan musik, kemudian koreografer dan sebagainya di DAW, Digital Workstation. Jadi si mahasiswa bisa belajar, prakteknya juga iya, ya Teorinya. teknologinya iya, teorinya juga iya Iya. dilakukan di situ. Dan itu harus disiapkan beberapa komputerisasi untuk memfasilitasi itu. Banyak lihat ketika membuat Mars, saya membuat Mars di FKIP, itu kan tidak harus menggunakan alat yang macam-macam, saya gunakan itu aja DAW. Ya, akhirnya jadi. Kan sudah didengar oleh semua. Yaitu saya buat untuk mempersembahkan ke FKIP. Karena yang diuji pertama saya datang ke sini harus membuat aransemen musik yang untuk FKIP. Dibuatlah walaupun sederhana dengan waktu yang terbatas. Nah, yang jadi masalah orang, anak-anak belajar seni itu karena hobi, Iya. bukan karena pekerjaan. Berarti itu masih kurang tepat gitu Kurang ya? tepat. Jadi belajar seni itu harus menjadi sebuah pekerjaan yang bisa dinikmati, yang bisa dirasakan, sehingga sesuatunya kalau sudah turun ke seni harus mendapatkan sesuatu dari situ. Bagaimana caranya? Oke. Karena seni sendiri itu adalah sesuatu yang perlu dilestarikan ya Pak ya. Perlu kita keep lah sampai kita nanti. Nah, kalau prospek kerjanya sendiri Pak, karena kan di kita itu berarti bukannya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, Apakah nanti akan jadi guru gitu di sana setelah lulus dari Unsil, atau ada prospek kerja yang lebih luas selain jadi guru? bisa. Satu, bisa menjadi pendidik guru seni budaya di satuan pendidikan SMP, SMA, SMK atau yang sederajat. Yang kedua, menjadi pekerja seni. Pekerja seni itu seperti apa Pak? Memfasilitasi terkait dengan seniman-seniman yang ada di masyarakat luas atau di perkantoran, di dinas pariwisata misalkan. Ya. Kemudian bisa menjadi koreografer, pendidik koreografer. Bisa juga membuat sanggar. Bagaimana memanage sanggar itu supaya baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah itu. Jadi diajarkan semuanya. Apapun yang ada masuk di situ, kamu tinggal memilih mau cocok kemana nanti di semester 5 itu pilihannya. Oh, berarti ada peminatan Iya. ya Pak ya di semester 5-nya. Setelah belajar semuanya 1 sampai 4, 5 itu milih, oh saya lebih cocok ke tari, saya lebih cocok ke musik,
Saya lebih cocok ke seni rupa, saya lebih cocok ke teater. Jadi di situ, oh saya sebagai event organizer, Iya. oh saya harus memilih bagaimana caranya. Kan banyak tuh Itu zaman juga sekarang. masuk ya, Pak, event Masuk di organizer. dalam. Kalau misalkan pengen masuk ke dunia entertain juga Bisa bisa. masuk Produksi apa ya produksi. bisa. Entrepreneur bisa nggak ya kalau jadi Bisa pengusaha, Pak? berwirausaha, pengusaha. Kalau pengusaha tuh berarti masuknya di mana, Pak? Misal yang punya sanggar gitu, buka les gitu ya? Iya, bisa privat dan sebagainya. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita bahas soal anak muda ya, Pak ya. Impact-nya tuh kan kalau ke anak muda sendiri, kalau misal kita mendalami tentang seni itu kita bisa jadi lebih percaya diri, kita bisa tahu cara berkomunikasi mungkin ya dengan orang-orang di sekitar kita dan bisa menambah kreativitas juga gitu ya, Pak ya. Tapi di era yang sekarang kalau misalkan bahas kreativitas tuh kan semuanya bisa dibuat dengan AI gitu. Bahkan Betul. lagu pun ya, Pak ya. Ya, Lagu pun bisa dibuat dengan AI. Nah, bagaimana Bapak menghadapi hal itu? ini jawabannya dan tantangannya luar biasa. Iya. Karena memang harus di ini. Saya sebelum masuk ke teknologi itu, maka si mahasiswa dibekali dulu soft skill-nya dulu. Nah, kalau sudah soft skill-nya dapat, keterampilannya dapat, maka ada mata kuliah DAB terakhir itu untuk mata kuliah ini apa? Teknologi diberikan di akhir. Karena kenapa? Teorinya dulu harus dapat, terus prakteknya juga harus. Ya, baru ke situ. Nah, untuk apa? Menjawab tantangan kekinian Iya. anak muda gitu. Gue mah nggak punya alat tapi ingin berkesenian, tapi udah aku bikinlah melalui ini. Iya, bisa aja itu. Ya, jadi maka di jurusan kami komputerisasi itu di jurusan maupun di lab itu harus punya, karena di situ diuji semuanya. Baik Luar biasa ya, Pak ya. Iya. Tantangan sekarang tuh emang kalau dibandingin sama AI tuh kayak lumayan challenging gitu ya, Pak. Iya, betul. Nah, di masyarakat sudah diterobosi oleh seni-seni yang memang tidak menunjang ke dalam soft skill. Inginnya instan. Itu padahal itu yang saya mohon maaf, saya pribadi kurang sepakat. Justru kita harus memberikan soft skill kemudian dipraktekkan di masyarakat. Orkes Melayu dulu, ya Orkes Melayu dulu, formasinya kalian tahu kan Roma Irama masih tetap seperti itu. Sekarang cukup dengan keyboard. Iya, ya Pak ya, nggak perlu susah-susah gitu Ya, dengan tenaga manusia. tenaga manusia. Hanya apa? Secara teori praktek di situ bisa diaplikasikan. Tapi ketika diaplikasikan ke notasi diminta oleh orang lain, no, nggak bisa. Nah, formasi yang dulu itu mendidik karakter si mahasiswa, mendidik karakter si siswa, mendidik karakter masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, itulah akan muncul apa? Kreativitas. Iya, iya. Kreativitas. Kalau aku lihat juga Pak, sekarang tuh kan suka banyak orang yang bikin poster dan itu tuh bisa dibuat dengan mudah juga dengan AI. AI. Sekarang dengan teknologi itu apapun juga akan lebih mudah. Iya. Nah, maksud saya selain teknologi, calon mahasiswa yang di PSP itu dibekali tadi. Teorinya, prakteknya, kemudian diuji teori dari hasil perkuliahan, kemudian di akhir diuji di lapangan dengan PPL. Cek Pak Kades teh cing punten pang praktekeun tari Sekar Putri, harus bisa. Karena anak seni ya Pak ya, masa nggak bisa? Cing cek Pak Camat teh pang meraktekeun ke bade 17 Agustus ngadakeun tari kolosa kudu tiasa. Aduh punten Pak, abdi mah teu tiasa. Tak ada seperti itu. Iya, iya. Tapi berarti kalau di jurusan seni pertunjukan sendiri tuh apakah cuma membahas tentang seni di Indonesia kah atau itu bisa meluas gitu ke seni Semua, dari luar? karena ada dalam mata kuliah sejarah musik. Oke, jadi kalau Dunia, bukunya Carl Edmund. jadi membahas tentang sejarah musik. Sejarah musik, bukan hanya Indonesia. Tapi dari seluruh negara juga. Sampai perkembangannya. Jadi si mahasiswa itu paham, oh iya, ternyata musik itu bukan hanya di Indonesia, ternyata hanya bukan di Jepang aja.
bisa di tempat-tempat yang lain juga. Tahu sejarahnya. Nanti kita tahu sejarah tembang, sejarah kawi, sejarah perkembangan seni pertunjukan. Jadi harus paham. Pemeditaros nanti naon bedana kawih jeung tembang. Apa bedanya? Kalau kawih mah bentuk sekar yang terikat oleh aturan atau tempo. Oke. Contohnya ada di pupuh. Di mana Pak coba? Budak letik bisa ngapung 8 suku Iya, kata. iya. Akhirannya u. Babaku ngapungna peting itu 8. Oh jadi harus sama gitu ya suku katanya? Hanya kawih gitu. Dulu tuh diajarin juga loh Pak kawih itu. Iya. Pupuh. Cing hempe kunini pikir 8. Nu kitu naon ngaranna a. Lolong lamun teu kapanggih cing sok kawihkeun. Gak bisa. Budak letik bisa ngapung. Asik. Babaku ngapungna peting. Aduh. Ngalayang ka kalayangan. Neangan nu amis-amis sarupaning bungbuahan. Naon bae nu kapanggih tah kaukur ku aturan. Itu namanya kawih. Kalau pupuh beda. Beda lagi Pak? Beda. Jadi pupuh tuh bukan kawih? Bukan, tembang beda tembang. dengan kawih. Oh tembang tuh beda Kalau dengan tembang itu bentuk sekar yang tidak terikat oleh aturan. Bebas. Misalnya Pak? Indramayu kota ayu bangkir mah akeh wedine oh josok ngajak gumuyu kula wedi ing ibune ireng gamparane bocah ireng sopo arane beda tidak terikat Kayak lagi di upacara adat. itu dari tembang ya. Iya. Jadi ada beberapa ketika itu menjelaskan harus mampu mempraktekkan bedanya apa contohnya apa kan nggak bisa cuman hanya teori saja. Iya. Kata teori bentuk sekar yang terikat oleh aturan contohnya apa ini Bapak bisa nggak nembangnya? Tetiasa. Wah, kacau eta. Ari kumaha budak bisa na. Makana dina kawih kayak ya belajar kawih, terus panambi, aya cianjuran segala macem. Nyambung ka ditu nanti. Barudak ngarorak ini bisa ngawih, bodak ngarorak ini bisa nembang. Keren kan? So, gitu. Kita menciptakan Priangan Timur yang kental dengan budaya ya Pak. Iya. Jadi ke depan itu kan harus melihat prospek ke depan, jangan ke belakang. Unsur sudah saatnya harus lari, jangan diam. Ya. Iya. Jadi kenapa kira-kira ya Pak? Kira-kira kenapa anak muda tuh perlu untuk mendalami seni? Karena kan tahu sejarah. Oke. Kalau nggak tahu orang kalau sudah menghilangkan sejarah kacau. Orang harus tahu sejarah, rek budak leutik, rek kolot, rek budak, rek remaja segala kudu nyaho sejarah. Karena itu adalah momen yang diakui oleh semua. Kalau udah menghilangkan sejarah, kacau kesananya. Maka dibekali dulu di jurusan itu sejarah. Maka sejarah ini ditestimoni nanti, kemudian di blueprint saya akan tulis terkait dengan kelahiran prodi PSP ke depan. Sehingga sejarah ini tidak akan hilang. Dan ketika mahasiswa yang masuk di album perdana, yang masuk perdana pun tahu bahwa kelahiran PSP itu kehadirannya di sini seperti ini. Akan dilihat sejarahnya diberikan kepada mahasiswa. Nanti akan multi level marketing, mulut lewat mulut. Iya. Ya gitu, bercerita. Tapi pasti bakalan ada tantangan tersendiri ya Pak ya. Oh iya pasti ketika itu. pertama kali membentuk suatu program studi yang baru gitu. Makanya diperlukan paksa. Tapi kalau dari Bapak sendiri tuh bagaimana caranya agar calon mahasiswa baru ini tahu gitu kalau ada jurusan seni pertunjukan di Unsil? Mungkin bisa melalui publikasi ya, medsos atau teman-teman yang lain yang dekat. Maka dalam waktu dekat ini kami ingin memberikan sosialisasi kepada KCD
ya melalui kepala sekolah, guru BK, bukan hanya promosi lewat medsos saja. Jadi nanti ke depan secara tidak langsung mahasiswa angkatan sebelumnya juga saya kasih tahu nih sudah ada program prodi baru PSP. Mudah-mudahan bisa adik kakak atau yang lain yang belum bisa masuk ke perguruan tinggi lain bisa hadir. Dan sekarang berharap tekudukan lain lah kuliah mah jauh-jauh. Nggak usah ke unsil we gitu. Gitu. Rek diajar musik di dia ge sagalana aya gitu. Ada sekarang ya. Teu kudu riweuh gitu. Nah, harapan Bapak untuk angkatan pertama ketika nanti sudah maba tuh udah pada masuk gitu. Apa harapan Bapak? Harapan saya mungkin sekarang ngikut dulu ke jurusan yang lain karena belum punya kakak kelasnya kan. Sebagai pilot project saya ingin memberikan yang terbaik, memberikan soft skill kepada mereka. Bagaimana nanti ke depan peluang-peluang mereka untuk menjadi entrepreneur, kemudian menjadi pendidik seni, berwirausaha terkait dengan membuat sanggar dan sebagainya. Nanti akan ditanya secara emosional kita melakukan learning by doing, kemudian komunikatif dengan mereka, tidak mempersulit. Bagaimana jangan ada keluhan aduh abdi mah teu tiasa ngacapi Pak, dilatih nepi ka bisa, nepi ka ujian lulus. Aduh Pak abdi mah teu tiasa main suling, dilatih, didampingi sampai bisa ujian lulus. Moal aya dicarekan. Yakin Bapak? Yakin, saya tidak pernah memarahi kepada anak didik. Iya, soalnya biasanya kalau guru-guru seni tuh galak, lebih tegas. Saya enggak, ada pendekatan yang lain. Bahkan saya mengajar bukan hanya mahasiswa yang normal, mahasiswa yang autis, kakek-kakek, notasi angklung saya buat. Kakek senangnya buah apa? Manggis. Kalau nenek rambutan. Kalau itu jambu. Notasi do re mi fa sol la si do saya ganti dengan mangga, rambutan, jambu. Mangga, bunyi itu angklung. Rambutan, bunyi itu angklung do re mi. Mangga rambutan ditambah jambu, bunyi itu. Karena yang kakek-kakek itu bukan hanya memikirkan do re mi fa sol la si do, tapi yang ada di pikirannya makanan yang diingat. Oh iya. Iya, harus diakali. Memang orang dari jurusan seni itu kreatif ya, Pak. Ada aja idenya. Oke. Nah, berarti Unsil tuh sekarang dalam rangka mencetak masa depan seni Indonesia ya Pak ya, di Unsil sendiri. Luar biasa, nanti akan menghasilkan orang-orang seni yang luar biasa, yang memang mumpuni gitu dalam bidangnya itu sendiri. Insya Allah. Oke, pesan Bapak untuk anak muda sekarang. Anak muda lulusan SMA, yuk kita bergabung di sini aja. Jangan masuk kemana-mana, ke Unsil saja di jurusan pendidikan seni pertunjukan. Majukan Unsil, majukan seni budaya, majukan Kota Tasik Priangan Timur sehingga menjadi kancah dunia di khususnya pendidikan seni pertunjukan. Itu. Berarti Bapak memiliki harapan-harapan tersendiri untuk jelas. Anak muda, untuk prodi seni pertunjukan Unsil ya Pak ya. Keren. Nih teteh-teteh di sini ada yang minat nggak? Barangkali. Boleh dari nol. Boleh ya, dari nol ya Pak ya, kan nanti diajarin. Jadi orang tua itu dulu jangan masuk ke seni, dah kamu tuh bisa nanawan. Bisa. Ya, dalam teori pembelajaran tak ada yang tidak. Jadi prinsipnya impossible is nothing. Jangan impossible is nothing. Nggak ada dalam pikiran saya. Pertama harus dipaksa. P-nya praying, berdoa. Ya. Ya. A-nya akan merubah attitude. Sikap. Setelah dirubah attitude-nya, maka bertambah K-nya, knowledge-nya, ilmunya. Ya, kalau knowledge-nya doa sering, terus attitude-nya sudah berubah, keilmuannya sudah bertambah, maka akan muncul self. Diri kita sendiri. Kalau orang lain sudah menghargai ke kita, maka kita juga harus menghargai ke orang lain. Betul. Nah, A yang terakhir, action lah. Kamu sudah bagus, doanya dilakukan, berangkat dari rumah di kampus berdoa, attitude-nya sudah bertambah, knowledge-nya bertambah, self-nya sudah menjadi bahwa saya akan calon menjadi guru, saya harus siap dampak itu. Kapan dilakukan? Ketika menjadi guru di masyarakat, action-nya.
Jadi tak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Yes. Jadi harus harus dikikis pernyataan-pernyataan itu bahwa saya tuh bisa, bukan darah daging seninya, tapi kalau keinginannya kuat, saya bisa, yakin pasti bisa. Oke. Karena segala sesuatu tuh berasal dari diri sendiri ya Pak ya, keinginan diri sendiri. Agama mengajarkan qimatul mar'i min hisabihi. Harga diri seseorang akan dihargai orang lain jikalau kita sendiri menghargai orang lain. Yakin itu. Da Allah mah geus nyiptakeun. Semua keterampilan itu ada dimiliki setiap makhluknya. Luar biasa. Bapak terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Sudah bersedia untuk hadir di siniar kami. Dan untuk teman bicara di luar sana, ini adalah prodi baru, prodi yang pertama di Unsil, prodi seni pertunjukan yang luar biasa. Kita akan membudayakan seni, kemudian akan ada banyak hal yang teman bicara pelajari ketika nanti masuk ke prodi seni pertunjukan di Unsil. Luar biasa Bapak, terima kasih ya, banyak sama-sama. sudah hadir di sini. Saya juga terima kasih sudah difasilitasi di sini juga ya, bisa komunikasi ya. Oke, sampai jumpa dan bertemu di lain hari ya. Sampai jumpa juga teman bicara di siniar selanjutnya. Yuk.